Selamat malam pemirsa, baru-baru ini publik dibuat terhentak oleh unggahan media sosial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang memamerkan paspor negara asing buah hatinya. Unggahan tersebut bukan sekedar pamer kewarganegaraan baru anaknya, melainkan juga menyinggung statusnya sebagai WNI. Unggahan tersebut memantik reaksi luas, menyentuh saraf sensitif kebangsaan, integritas dan makna komitmen kepada negara. Gerah dengan polemik ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Ia menyayangkan sekaligus mengingatkan bahwa dana LPDP bersumber dari keringat pajak rakyat dan sebagian lainnya adalah utang negara yang dikelola demi satu tujuan, membangun kualitas manusia Indonesia. Lalu apakah polemik ini hanya sekedar riuh rendah di media sosial atau justru menjadi alarm serius bagi evaluasi kebijakan beasiswa nasional? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, kontroversi alumni LPDP antara hak pribadi dan kewajiban kontribusi. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di Studio Metro TV. Ada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Bapak Sudarto. Pak Sudarto, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Dan juga bergabung dalam diskusi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Lalu Hadir Irvani. Selamat malam, Pak Lalu. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, dan juga ada Founder Mata Garuda, Mbak Rina Tania Anggreni Fajriani. Mbak Rina, terima kasih telah hadir bersama kami malam hari ini. Dan juga akan berdiskusi bersama kami Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Mas Indra Karismiaji. Selamat malam, Mas Indra. Apa kabarnya? Apa kabar? Oke. Kita akan mulai diskusi tentunya dari pihak LPDP dulu. Saya akan ke Pak Sudarto. Pak Sudarto, ini mengenai pernyataan dari awardee LPDP soal pamer paspor asing anaknya ini masih menjadi sorotan dari berbagai pihak. Termasuk tadi kita sudah dengarkan pernyataan, bahkan Menteri Keuangan juga memberikan tanggapan dan juga pernyataannya. Sebetulnya bagaimana kemudian pendalaman dari internal LPDP sendiri mengenai duduk perkara ini, status dari DS ataupun suami dari DS itu sendiri? Terima kasih ya Mbak Fitri ya. Mungkin pertama-tama kami dari LPDP ya menyayangkan polemik ini ya, yang seharusnya tidak perlu ya dan tidak seharusnya, dan disebabkan oleh perilaku salah satu alumni LPDP. Dan kami selalu sampaikan bahwa ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami tanamkan terhadap penerima beasiswa LPDP ya, nilai etika, moral maupun kebangsaan. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman penerima beasiswa LPDP, seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Menteri Keuangan ya, bahwa ini adalah dana yang dikumpulkan dari keringat pajak rakyat dan sebagian dari utang. Oleh karena itu, ya seluruh penerima beasiswa LPDP harus meyakini dan paham bahwa mereka harus berkontribusi kembali kepada Indonesia. Okay. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi pagi ya kami sudah melakukan konfirmasi kepada saudara AP ya, dan memang saudara AP ini belum menyelesaikan kewajiban untuk kontribusi di Indonesia. Dan tadi berdasarkan konfirmasi kami dan kesepakatan dengan saudara AP, seperti disampaikan Pak Menteri Keuangan, kami saat ini sedang memproses sanksi dan teguran sesuai dengan tata kelola yang ada saat ini, seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan di press con tadi pagi. Oke. Nah, ini mengenai sanksi dan juga teguran, sebetulnya dari segi regulasi sudah adakah Pak, terutama untuk mereka kemudian yang tidak mengikuti komitmen untuk melakukan masa pengabdian? Jadi seluruh kewajiban, hak dan kewajiban dari penerima beasiswa itu sudah ada aturannya di peraturan LPDW dan secara komplit dimasukkan ke dalam buku pedoman penerima beasiswa LPDP. Penerima LPDP pun bertanda tangan. Kalau dulu kontrak, ya sekarang surat pernyataan, tanda artinya dia mematuhi seluruh pedoman tersebut. Ya. Di situ sebenarnya kewajiban jelas, baik itu yang calon penerima beasiswa artinya sedang belajar ya, kemudian juga yang sudah alumni. Satu, bahwa dia setia dan taat kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, menjaga nama baik Indonesia ya,
mulai dari calon penerima beasiswa maupun pada saat belajar maupun alumni ya, dan juga nama baik LPDP, baik tindakan maupun perbuatan. Kalau yang dia itu masih sekolah ya, tentu menyelesaikan dengan waktu dengan tata kelola yang ada. Kalau dia sudah lulus ya, dia harus berkontribusi kembali kepada Indonesia, dan untuk kasus saudara DS dan AP ini ya, saudari DS dan saudara AP ya, dia 2N+1 ya. Itu sudah diatur, termasuk di situ diatur mengenai sanksinya ya. Tentu salah satunya sanksinya adalah mengembalikan tadi ya dana pendidikannya. Dan ini sudah disanggupi oleh saudara AP? Sudah. Ya, saudara AP sudah menyanggupi tersebut, dan juga tidak akan diikutkan kembali untuk program-program LPDP ke depan. Program LPDP itu banyak ya untuk pengembangan selanjutnya. Dan ini tapi kami LPDP ya, ini kami perlu tegaskan, selalu memisahkan antara tadi loh, urusan keluarga, urusan individu dengan urusan tata kelola ya kan. Ini kan dana amanah ya. Jadi peraturan kami laksanakan secara adil, fair ya, untuk menjaga bahwa ini adalah dana amanah, dana kepercayaan dari masyarakat. Artinya seharusnya Awardi sudah bisa membedakan mana yang menjadi hak individu dan juga kewajibannya sebagai penerima tanggung jawab ataupun bertanggung jawab kepada negara seperti itu ya. Saya akan ke Pak Lalu. Pak Lalu mengenai polemik ini kan kemudian ada yang menyoroti soal pilihan kewarganegaraan buah hatinya. Ada kemudian yang membela bahwa ini adalah hak pribadi. Kemudian ada yang mempertanyakan soal kontribusi itu tadi sendiri dan juga integritas dari Awardi dari LPDP ini. Nah, kalau Komisi 10 ini melihatnya ataupun mencermati polemik ini seperti apa? Ya, Mbak Fitri, jadi kami melihat dan tentunya menyayangkan ini sebenarnya terjadi. Justru sebenarnya para penerima beasiswa ini atau awardee ini harus menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap penerima LPDP adalah duta bangsa. Tugas utamanya selain belajar, yaitu bagaimana menjaga nama baik bangsa. Sopan santun, etika, adab, budaya Indonesia yang sangat diakui oleh dunia internasional, harusnya mereka membawa itu. Nah, bukan melakukan hal yang justru mendiskreditkan bangsa sendiri. Nah, contoh yang disampaikan oleh istrinya dari saudara DS tadi itu. Nah, bahwa itu adalah bagi kami di Komisi 10 hal yang cukup tercela. Nah, oleh sebab itu kami berharap dengan adanya kejadian-kejadian ini maka harus ada evaluasi menyeluruh dari LPDP, baik mulai dari rekrutmen, kemudian kriteria, dan tentunya bagaimana MOU dengan penerima ini pasca mereka kembali atau selesai melaksanakan studi dengan menggunakan dana LPDP itu tadi. Nah, ini menjadi concern dari kami di Komisi 10. Kemudian kami ingin memastikan bahwa LPDP ini betul-betul membuka kepada publik secara transparan terkait dengan penggunaan dana abadi pendidikan. Kenapa menjadi concern? Karena kita tahu bahwa anggaran pendidikan kita tiap tahun itu naik nih Mbak Fitri. Nah, salah satu yang masuk di dalam postur anggaran pendidikan itu adalah dana abadi pendidikan yang hari ini dikelola oleh teman-teman di LPDP. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem rekrutmen, kemudian boleh dibilang nanti peta jalan atau roadmap, tentu ini harus segera disiapkan. Nah, ini menjadi penting agar hal-hal seperti yang hari ini viral itu tidak akan terulang kembali. Para penerima LPDP hari ini yang jumlahnya menurut hitungan kami di Komisi 10 hari ini, data yang kami peroleh dari tahun 2013 sampai dengan 2025 tidak kurang dari 55.461 penerima LPDP. Tetapi apakah kita tahu 55.641 ini dari kalangan mana? Kemudian orang-orangnya siapa? Apakah sudah terakomodir daerah yang 3T? Apakah pesantren sudah terakomodir? Alumni dari pesantren sudah terakomodir? Maupun sekolah-sekolah keagamaan lainnya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita ke depan. Nah, ini harus ada keterbukaan publik. Mumpung ada Pak Direktur LPDP hari ini, ya tentu ini bagi saya adalah masukan yang sangat baik sebenarnya, walaupun konotasinya negatif, tetapi ini pengingat kita aja ini. Ini menjadi pengingat kita bahwa ternyata
akhlak berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Oke. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya berharap ke depan sebelum teman-teman penerima beasiswa LPDP ini dikirim ke luar negeri, ya sekarang kan lagi tren tuh petugas haji aja di BIMTEK 1 bulan tuh kan. Nah, bila perlu di BIMTEK, tanamkan paham kebangsaan, cinta tanah air itu menjadi sangat penting. Nah kita akan ingin mendengarkan nih bagaimana sih sebetulnya tanggapan dari alumninya nih. Ada alumni LPDP Mbak Rina, ini bagaimana kemudian menyoroti imbas yang luar biasa pasca ada satu pernyataan yang kemudian memang ini dampaknya menjadi banyak ataupun luar biasa seperti itu Mbak Rina. Yang pertama sebenarnya saya mengecam dari statement Mbak DS karena jadinya asumsi publik itu bahwa seolah-olah alumni LPDP itu semua seperti itu. Ada kan kekhawatiran generalisir seperti itu ya Mbak Rina? Betul, karena selama ini kan sudah terbukti juga banyak sekali alumni angkatan saya, kebetulan saya dapat LPDP tahun 2013, itu kami bahkan tidak mendapatkan kontrak dengan perjanjian 2N+1. Tapi kami balik semua, kami sama-sama bekerja untuk Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang kemudian bergabung dengan UNDP, dengan lembaga internasional lain ya, IMF, World Bank, bekerja di lintas sektor, ada yang sampai ke Papua, ke Aceh dan segala macam. Nah, kekhawatiran kami sebagai alumni itu kasus ini kemudian menghilangkan kontribusi alumni lainnya. Karena dianggap oleh publik, wah ini berarti alumni LPDP kayak gini semua. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pun misalkan ada yang kemudian bekerja di luar negeri, itu mereka juga membangun relasi, membangun jejaring di sana, kemudian menarik networknya di sana untuk ke sini atau dari sini ke sana. Jadi ada kolaborasi antar institusi dan juga universitas. Misalkan ada alumni LPDP yang kemudian jadi salah satu dosen di universitas di Inggris. Kemudian universitas di sana bikin kolaborasi riset dengan universitas di sini. Jadi diaspora Indonesia yang di luar negeri itu semakin kuat dan semakin luas. Harapannya kan nanti akan seperti India. Indeks human capitalnya naik dengan cara knowledge spread, knowledge sharing. Nah, kekhawatiran kami dari satu kasus ini kemudian jadinya malah seolah-olah wah ini alumni LPDP kayak gini semua. Makanya yang pertama saya tanggapi adalah saya mengecam sekali dengan pernyataan Mbak DS. Menurut saya itu sangat tidak pantas diucapkan. Terlepas dari apapun yang terjadi mungkin di sana dengan kondisi mental beliau, karena beliau juga mungkin baru pindah, ada culture shock dan lain-lain. Kemudian terkait dengan narasi kebangsaan itu sebenarnya sudah ditanamkan, Mbak. Jadi di angkatan saya tuh kami bahkan sempat nginap di Halim tuh 3 hari untuk menerima apa istilahnya mental training gitu ya untuk nasionalisme dan lain sebagainya. Jadi dari pihak LPDP ini sudah memastikan itu. Jadi menurut saya ini tidak seharusnya menjadi satu kasus yang kemudian digeneralisir bahwa semua alumni itu seperti itu. Mas Indra bagaimana tanggapannya? Kenapa kemudian peristiwa ini sepertinya cepat sekali memantik sentimen nasionalisme di ruang publik, Mas Indra? Ada 2 hal. Sebelum masuk ke LPDP-nya sendiri, ingat nggak? Tahun lalu, pas juga bulan Februari, ada tagar yang viral. Kabur aja dulu. Ya kan? Nah ini jangan-jangan kita semakin banyak punya orang Indonesia yang punya pikiran lebih baik tinggal di luar Indonesia nih. Karena ini yang harus jadi refleksi kita ya. Kita harus melihat apakah memang benar tinggal di Indonesia itu nyaman, apakah memang tingkat korupsinya semakin bisa kita tanggulangi, kepastian hukum, mencari kerja, mencari nafkah, ya kan? Itu fakta yang nggak bisa kita nafikan kan, kita harus carikan solusinya. Buktinya muncul lagi nih dengan gaya yang berbeda. Itu satu yang harus kita pikirkan bersama. Yang kedua, fenomena seperti Mbak DS ini bukan fenomena baru. Dari zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu banyak sekali anak-anak Indonesia yang dibiayai oleh negara tapi memilih untuk tidak pulang dan tidak menerima sanksi apapun. Kenapa itu menurut Anda tidak ada rasa tanggung jawab terhadap negara? Ya karena memang tidak memiliki, jiwanya nggak merah putih. Ya kan? Saya ingat sekali, 25 tahun yang lalu persis saya mau pulang ke Indonesia. Itu teman saya mengatakan, ngapain kamu pulang? Yang ngomong ngapain kamu pulang ini adalah dia yang dibiayai oleh Kemristek zaman itu. Tapi dia milih tinggal di Amerika. Saya justru dengan dia mengatakan gitu, saya berpikir, ini kalau semua anak Indonesia yang dididik di luar negeri, cara berpikirnya begitu. Nunggu Indonesia beres dulu lah baru kita pulang. Siapa yang membereskan Indonesia? Nah, bicara kebangsaan,
Itu nggak bisa dengan training. Kita udah belajar dari zaman penataran P4 Orde Baru, semua orang ditatar nggak jadi kita Pancasilais. Tapi harus ada cara baru, kita harus seleksi. Dan yang paling penting adalah pernah nggak seluruh program beasiswa Indonesia yang udah mungkin angkanya sudah ribuan triliun dievaluasi. Hasilnya seperti apa? Nah, ini mengenai evaluasi nanti akan saya tanyakan ke Pak Sudarto, termasuk menyambung dari pernyataannya Pak Lalu ya soal rekrutmen, kriteria dan juga MOU. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan Pak Sudarto mengenai evaluasi rekrutmen, kriteria, MOU ataupun tadi sorotan dana abadi pendidikan ini seperti apa? Karena ini untuk meyakinkan masyarakat yang mungkin kemarin sempat terlanjur kecewa karena pernyataan dari Mbak DS dan juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat ini nantinya kontribusinya akan kembali kepada masyarakat juga seperti itu. Ya mungkin pertama saya harus mengucapkan terima kasih ya bahwa kami terus diingatkan bahwa ini adalah dana masyarakat yang dipercayakan oleh masyarakat yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan kami sangat terbuka dengan masukan-masukan tersebut. Saya bisa sampaikan, mungkin Mbak Rina tadi juga saya sampaikan, proses seleksi, kemudian persiapan keberangkatan, kemudian pembinaan alumni terus berkembang mulai tahun 2013 ya. Mbak Rina dulu angkatan pertama ya. Ya. Terus berkembang. Di tahun ini pun ya yang perlu saya sampaikan bahwa kami menyelesaikan ya lulusan LPDP itu dengan kebutuhan industri strategis saat ini. Kami hubungkan sehingga untuk penerimaan beasiswa tahap 1 tahun 2026 fokusnya adalah STEM, tapi STEM-nya di 8 industri strategis plus wirausaha. Ya. Di mana jurusannya, kami tentunya LPDP itu tidak sendiri, dengan Dikti-Saintek, dengan Dikdasmen, dengan BRIN, dengan Kemenak ya, untuk menentukan jurusan-jurusannya. Sehingga cukup berbeda di situ dan itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri strategis. Kemudian juga proses seleksinya, kalau dulu kan misalnya biasa Garuda atau BIM sebelumnya, kemudian talenta, kemudian prestasi sendiri-sendiri, sekarang jadi satu dalam satu sistem. Sehingga akan menghasilkan satu talent pooling nasional yang nanti bisa di pick up oleh industri. Jadi ini kami diskusi terus dengan industri sehingga pendidikan itu hanya akan berhasil dengan baik kalau ekosistem pendukung yang sampaikan oleh Pak Indra dan Pak Lalu tadi juga mendukung, bisa diserap oleh industri. Ya. Di samping itu yang kami lakukan ya, tentu kami tadi merubah dari yang konsepnya education driven ke impact driven ya. Dan sebenarnya saat ini pun ya pada waktu kami melakukan proses seleksi, kami melakukan background check ya dengan pihak terkait. Kemudian pada waktu seleksi itu tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga komitmen untuk berkontribusi dan ada PK. PK itu persiapan keberangkatan, Mbak Rina 5 ya. Sekarang ada PK udah lebih dari 200 ya. Di mana di situ kita persiapkan mereka secara etika, moral, culture tadi, karena mereka akan berada di tempat budaya yang berbeda dan wawasan kebangsaan. Kami tentunya tidak punya kompetensi di sini, ada pihak lain, lembaga lain yang melakukan di situ. Ya. Ini tentu, tetapi kami sangat terbuka untuk perbaikan ya. Kemudian yang kami lakukan juga saat ini adalah kami membangun tadi talent pool tadi ya dengan mata Garuda ya, sehingga terus memastikan lulusan-lulusan LPDP itu memang dibutuhkan oleh industri. Ini memang perlu waktu karena banyak sekali ya, misalnya teman-teman kita yang pintar-pintar tadi misalnya belajar misalnya chip design, ya, itu tentu dia belum banyak tersedia di Indonesia. Oleh karena itu kami beri kesempatan mereka magang di luar negeri untuk mengembangkan pengetahuannya dan juga tadi untuk terus ya mereka terekspos dengan teknologi terkini. Dan kami juga sangat sadar bahwa alumni LPDP itu perlu terus terekspos dengan international network gitu ya. Ada isu
brain drain, ada brain circulation, kemudian dan sebagainya. Tentu itu yang terus kami bahas dan kami terus sangat terbuka untuk perbaikan sehingga tidak hanya proses seleksi yang kami perbaikin, tapi juga proses setelahnya lebih penting lagi. Oke, Mas Indra mungkin ada Saya tanggapan? bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Sudarto, cukup baik kalau bicara dengan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Cuman problemnya ini berarti fokusnya ke B, business. Padahal harusnya G, government yang harus menjadi leading sector. Oke. Maksudnya gimana? Government itu pemerintah harusnya sudah punya peta. Oke. Kita itu mau membangun industri apa saja, ya kan? Kita mau membangun bidang apa saja. Kita tahu kita punya kekayaan alam geotermal. Pertanyaannya, berapa ahli geotermal di Indonesia saat ini? Oke. Kita tahu kita punya nikel. Berapa ahli nikel di Indonesia saat ini? Ya kan? Berarti kalau nggak ada, kan harus disiapkan. Kita kuliahkan ke luar negeri, selesai kuliah, pulang, mau ngapain? Ya kan? Mereka mau berkarya di mana, kerja di mana, jangan-jangan kuliahnya geotermal, tapi maunya kerjanya di Jakarta. Oke. Mau nyari geotermal di mana di Jakarta kan? Boleh agak Oke. memberikan masukan Boleh. sedikit. Untuk geotermal saya rasa banyak universitas di Indonesia yang sebenarnya cukup mumpuni ya, terutama ITB misalkan, karena 40% cadangan geotermal di dunia itu ada di Indonesia. Betul. Dan baru dimanfaatkan sekitar 10%-nya. Nah, kan Jadi justru fokus itu. pemerintah saat ini untuk mengembangkan geotermal sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan. Oke. Sudah terlaksana karena memang ahli-ahlinya itu bukan dari mahasiswa yang kemudian dikirim ke luar negeri pembulang ke Indonesia, tapi justru dari mahasiswa yang memang kuliahnya di dalam negeri, Pak. Maksud saya adalah apakah karirnya sudah disiapkan? Ke Kalau- depan itu mau apa saja yang dikembangkan? Sebelum kita Ya kan? memulai proses seleksi itu dari calon penerima beasiswa. Loh, saya nggak bicara, sudah bukan kita nggak bicara saya dulu dari calon, memberikan- kan- kita bicara dulu petanya nih. Bukan, Peta Bapak kan tadi kedepannya itu nanya, mau kita mau dibangun ngapain? itu apa? Saya sebagai orang yang sudah pernah mengalami preseleksi, ketika Iya. kami daftar, itu kami bikin esai, Pak. Oke. Bukan, Baik. bukan Jadi itunya. esai itu Nggak, adalah gini salah loh, satu udah, hal yang Mbak Rina dan juga Mas Indra. selesai kuliahnya itu, udah tahu belum mau kerjanya di mana? Seharusnya sudah. Loh, bukan seharusnya. Apakah sudah ada pemerintah sudah menyiapkan Oke. kamu Artinya itu ini nanti memang kerja ada di yang bidang harus ini. dievaluasi dari setiap tahapannya seperti itu ya. Justru itu jangan sampai Oke. mereka itu pulang akhirnya cuma mentok-mentoknya di kampus. Oke, baik. Jadi birokrat malah Oke, gitu. kita akan mendengar dari pandangan regulasinya sendiri, Pak Lalu. Ini seperti apa? Karena ini kan sepertinya bukan riuh di media sosial saja, tapi sebuah alarm keras juga nih mengenai evaluasi kebijakan beasiswa nasional ini. Ya tentu ekosistem itu menjadi sangat penting. Pertama, yang kedua peta jalan ini. Ya. Saya melihat sampai dengan hari ini sejak LPDP ini bergulir kita belum pernah dipaparkan peta jalan. Ya. Jadi begitu dia mulai masuk, rekrutmen masuk, melaksanakan studi, pasca studi, apakah di sana diberikan izin misalnya 1 tahun, 2 tahun untuk membangun jaringan, setelah itu nanti jaringan ini dibawa masuk ke Indonesia. Atau setelah studi kembali lagi ke Indonesia dan dipersiapkan ekosistemnya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ketika menentukan jurusan apa yang akan diambil di sana. Ini juga menjadi sangat penting. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek, kemudian Dikdasmen, Kemenak memiliki peran penting ketika menentukan jurusan-jurusan. Fokus tahun ini itu adalah STEM. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kemudian apakah ketika nanti jurusan-jurusan ini dibuka, kemudian korelasinya pasca para ORD ini pulang, itu seperti apa kesiapan kita di sini, baik industri maupun government itu tadi. Dan yang terpenting yang perlu kita ingatkan bersama adalah kita harus memberikan penyadaran kepada teman-teman. Kalau misalnya beliau tadi ya memang sudah jiwanya Indonesia banget. Yang terpenting adalah tugas mereka ke sana negara bukan memberikan fasilitas pribadi. Itu yang terpenting. Negara justru memandatkan untuk belajar menjadi orang yang hebat, kemudian ilmunya ambil sebanyak-banyaknya di negara tersebut, bawa pulang untuk membangun bangsa dan negara. Nah, ini seperti pernyataan dari Wamendikti yang mengatakan bahwa beasiswa dari negara adalah amanah dan bukan sekedar fasilitas Yes, seperti saya itu. setuju itu. Oke, Saya setuju. Mbak Rina mungkin Ya. tanggapannya.
Saya setuju, dan memang selama ini sepertinya juga kalau kita bisa bilang dari sisi penerima beasiswa, kami juga bukan yang kemudian diberikan fasilitas yang bermewah-mewah, Mbak. Jadi sudah ada living allowance itu juga sesuai dengan standar hidup di sana lah, ibarat kata sudah pas sesuai dengan UMR-nya. Jadi untuk kasus ini tuh nggak bisa dilihat sebagai perwakilan dari kemudian alumni atau award di LPDP yang lain, tapi ini memang isolated case yang mungkin repetisinya bisa dihitung dalam berapa tahun sekali gitu kan, sehingga untuk tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab etika sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan amanah dalam bentuk fasilitas dari negara untuk belajar ke luar negeri yang memang harus dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan ke negara. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan beasiswa yang di luar negeri, misalnya Vietnam, Taiwan, Korea, itu bahkan mereka nanti akan ditempatkan di negara, misalnya di Amerika, yang memastikan bahkan mereka sudah nego, pemerintahnya nego dengan perusahaan di sana, anak ini nanti akan bekerja di perusahaan kamu, pastikan bisnis antar negara ini berjalan terus. Jadi nggak harus pulang, tetapi memberikan manfaat. Itu yang saya katakan, peta jalannya itu harus disiapkan matang, ya kan? Jadi nggak cuma sekedar, oh yang penting kuliah. Tapi harus justru dibicarakan, di Indonesia itu mau bangun apa, dan apakah harus berada di physically di Indonesia, atau memang bisa ditempatkan sengaja di tempat-tempat ini untuk mewakili Indonesia, memastikan terjadi kerjasama bilateral di sana. Itu yang kita belum punya, ya kan? Kita tadi bicara STEM tuh ujungnya harus inovasi. Sampai hari ini industri Indonesia masih ekstraksi yang paling besar, ya kan? Karena kita sampai hari ini juga nggak punya satupun research university di Indonesia. Semuanya teaching university. Itu masuk dalam roadmap yang harusnya dimatangkan ya. Bicara undang-undang Sisdiknas yang baru, ini harus masuk, dan beruntung kita bisa membahas hal ini supaya tidak terjadi, nggak sia-sia apa yang kita keluarkan untuk anak-anak Indonesia yang harusnya membangun Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Oke, Pak Sudarto, usai jeda nanti kita akan bahas bagaimana ini caranya agar LPDP tetap menjadi investasi strategis negara, bukan jadi ajang kontroversi ini, Pak Sudarto. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Sudarto, ini bagaimana setelah kemudian tadi diskusi menarik, kemudian bagaimana agar menjaga LPDP ini tetap menjadi investasi strategis negara, bukan jadi ajang kontroversi seperti ini, Pak Sudarto? Tentu ya, kami sebagai yang diberi amanah ya, terus melakukan perbaikan, mulai dari proses rekrutmen tadi, persiapannya, jurusan yang dipilih, dan setelah mereka nanti lulus kembali ke Indonesia. Ya. Banyak hal yang kami lakukan, ya, termasuk saat ini ya kami bekerja sama dengan semua pihak, ya, untuk salah satunya adalah bagaimana teman-teman ini ya bisa tadi ya, satu, terserap oleh industri. Ya. Yang kedua, kami punya program misalnya pengabdian masyarakat, di mana anak-anak LPDP ini ya secara sosial ya, kami kirim ke banyak ke desa untuk membantu dan sebagainya. Ini kecil-kecil ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya, mereka kami kasih kesempatan untuk dapat terus exposure ya terhadap perkembangan tertinggi. Ini mungkin saya perlu sampaikan begini. Tahun lalu sebenarnya kita sudah punya apa yang disebut dengan KSTI ya, Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Itu sudah jadi, itu yang menjadi basis kita untuk menyusun jurusan-jurusan di tahun 2026 ini. Kita sesuaikan dengan KSTI tersebut. Ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya paralel pemerintah mengembangkan industri berbasis konvensi tadi. Ini teman-teman dari ITB kemarin core-nya, ya. Dan kami mempersiapkan lulusan-lulusan sesuai dengan kebutuhan itu. Ya. Tentu kami akan align, ya. Tentu kami akan align terus, ya. Dan di LPDP sendiri, program LPDP ya untuk penyiapan lulusan yang terbaik tadi ya, kami akan memperbaikin bagaimana kami proses untuk terutama persiapannya ya. Mungkin kalau zamannya Bu Rina dulu bisa sampai 2 minggu Bu ya. Ya, karena dulu kita memang dananya sangat. Nah, sekarang kan kita banyak sekali efisiensi, tapi kami akan berusaha untuk terus
singkat tapi efektif. Singkat tapi efektif. Tapi in short bahwa seharusnya tidak terjadi seperti kontroversi seperti itu ya. Mengingat mereka ini adalah anak-anak talent-talent yang sangat-sangat terdidik, ya sangat-sangat terdidik, dan mungkin kewajiban kita bersama lah. Dan kami terus mohon untuk koreksi, untuk terus menjaga alumni LPDP ini benar-benar berkontribusi untuk kita. Oke, Mbak Rina, kembali pada kontroversi yang terjadi belakangan ini yang menjadi polemik. Ini kan juga meningkatkan kekhawatiran. Tadi kita berbicara juga sedikit menyinggung mengenai brand dari lulusan luar negeri. Mbak Rina melihatnya seperti apa sih? Menurut saya ya concernnya itu realistis ya. Tapi sebenarnya sejauh ini apa yang dilakukan oleh LPDP dan pemerintah juga sudah cukup tepat. Evaluasi itu terus-menerus dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Darto, mulai dari persiapan keberangkatan sampai kemudian pengolahan alumni itu dari tahun saya sampai kemudian tahun ini tuh terus-menerus berubah dan ada perbaikan. Jadi evaluasi itu dilakukan terus, Mbak. Terutama untuk talent pool yang dari angkatan saya itu kan hanya ada 60 orang alumni. Kemudian berkembang sampai akhirnya tahun kedua menjadi tambahnya sekitar 1.000 atau 2.000 dan sampai sekarang ada sekitar 34.000 penerima beasiswa LPDP. Jadi otomatis kan evaluasi itu ya saya cukup yakin bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman di LPDP itu more than capable untuk mengelola AURDI dan alumni gitu. Cuman kan memang yang namanya evaluasi harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan demografi Indonesia yang seperti apa. Jadi ya menurut saya sih brain drain ini satu hal yang justru coba untuk dimitigasi oleh LPDP dan pemerintah supaya tidak terjadi. Oke. Nah, cuman kan memang kembali lagi permasalahannya bagaimana membuat supaya AURDI yang kemudian dikirimkan ke luar negeri itu tidak kehilangan rasa nasionalismenya. Kan itu, poinnya kan di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau mereka mau sekarang ada kesempatan untuk magang di luar atau di tempat mereka domisili, tempat tinggal saat mereka ambil belajar selama 1 tahun atau 2 tahun, tapi dengan persetujuan dari LPDP. Nah itu kan harapannya juga bisa memberikan kesempatan bagi AURDI yang kemudian sudah lulus untuk mencoba berkarir di sana, misalkan magang di perusahaan tertentu atau berjejaring di sana, kemudian nanti dibawa kembali ilmunya ke sini. Nah, jadi ini hal yang menurut saya apa ya, justru kontroversi semacam ini tuh jadi kontraproduktif. Memang statement ini satu hal yang sangat disayangkan dan saya mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Mbak DS. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh lupa apa yang sudah dilakukan LPDP selama lebih dari 13 tahun dari saya yang angkatan 5 dari PK 5 sampai sekarang PK 200-an dan selama ini terus ada kontribusinya secara real. Teman-teman sesama alumni saya tuh banyak sekali yang kemudian akhirnya membuka lapangan pekerjaan di daerah, kemudian berkarir di organisasi internasional yang kemudian memberikan dampak langsung ya nyata ke masyarakat itu juga banyak. Jadi jangan sampai karena kasus satu kemudian merembet ke yang lain sehingga seolah-olah kayak wah ini apa nih yang salah dari LPDP gitu. Oke, lalu artinya akan ada perubahan kan dalam regulasi ataupun mungkin sebagai mitra juga kemudian dengan LPDP ini akan seperti apa pembenahan seharusnya? Ya tentu kita akan perketat regulasi itu yang paling penting menurut saya. Bahwa kita ketahui beasiswa LPDP ini merupakan investasi pemerintah di bidang pendidikan. Yang namanya investasi ini Mbak Fitri ya tentu harus mendapatkan profit. Profitnya yaitu kita mendapatkan kualitas SDM yang tangguh, berjiwa NKRI, ini penting. Karena saya kenapa berkali-kali menyebut ini, karena persoalan hari ini adalah hilangnya rasa nasionalisme, hilangnya jiwa nasionalisme. Ketika seseorang sudah dibiayai oleh negara, seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu tadi, bahwa uang itu dari pajak, dari hutang dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil melupakan negara. Nah ini tidak boleh ditiru oleh para owade-owade yang lain. Nah itu kami mendukung LPDP untuk melakukan pembenahan. Bahwa hari ini Komisi 10 sedang merancang atau merevisi Undang-Undang 20 tahun 2003, maka karena ini menjadi perhatian serius, maka tentu sebagai permulaan dari ekosistem itu tadi di regulasi kita akan masukkan nanti ke depan agar tujuan mulia dari pemerintah ini betul-betul menghasilkan profit yang luar biasa untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, Mas Indra tanggapannya? Ya, saya sepakat kalau program-program beasiswa seperti ini adalah investasi. Pertanyaannya, return on investment-nya udah pernah dihitung belum? Ya kan? Itu yang justru saya mendorong teman-teman di legislatif karena punya fungsi pengawasan.
harus segera menghitung itu return on investment-nya bagaimana. Ya kan? Karena faktanya sampai hari ini GDP per kapita kita masih 5.000 dan kita punya RPJPN mau naikin 6 kali lipat nih. 2045 mau jadi 30.000. Ini anak-anak yang kita kirim keluar harus jadi driving force untuk mendorong itu tercapai. Kan nggak cuman bikin target aja tapi nanti hasilnya nggak jelas. Semua itu harus terkoneksi. Makanya yang kita bahas ini adalah ekosistem. Ya kan, semua ujungnya target itu harus tercapai. LPDP ini adalah sebagian yang upaya untuk mencapai target RPJPN itu. HCI kita di 74, GDP per kapita kita itu di 30.000, itu harus tercapai. Ini salah satu caranya, investasinya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat itu risetnya untuk menghitung return on investment kita. Berapa yang sudah kita keluarkan, berapa yang sudah dihasilkan. Kemana mereka ini? Ada di mana mereka ini? Mereka berbuat apa? Berkaryanya di mana? Boleh kita mengatakan mereka bikin usaha ini, bisa bikin usaha itu. Tapi itu bisa kuantifikasi nggak? Kan itu yang paling penting. Jadi tidak sia-sia. Ini uang rakyat dan kita bersyukur ada fenomena ini. Kita nggak lihat dari sisi negatifnya, tapi justru ini waktu kita untuk bersama-sama mengevaluasi demi kepentingan kita bersama supaya kita ingin sejahtera kan. 2045 itu GDP kita 30.000 per kapita, kan luar biasa kan gitu. 6 kali lipat dari sekarang. Itu yang mau kita kejar. Baik, Bapak-Bapak dan juga Mbak Rina, kita akan lanjutkan diskusi tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Bapak lalu mengenai apa pembelajaran terbesar dari polemik yang saat ini terjadi bagi awardee, bagi LPDP dan juga bagi publik. Mbak Fitri, nasionalisme itu menjadi harga mati. Bahwa hari ini awardee kita, saya meyakini bahwa adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang ditugaskan oleh negara, dibiayai oleh negara. Tugasnya selain belajar adalah mempromosikan negara. Kemudian membuat jaringan seluas-luasnya di negara tujuan tersebut untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian tentu kami berharap bahwa LPDP juga membuka komunikasi seluas-luasnya, mensosialisasikan persyaratan, kemudian ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika seseorang bisa dibiayai oleh LPDP melalui beasiswa LPDP ini. Kemudian yang ketiga, afirmasi. Tadi saya diskusi sama beliau bahwa ternyata afirmasi ini sudah ada. Nah, inilah yang harus disampaikan ke publik. Bahwa hari ini publik bertanya-tanya 55.641 itu siapa saja. Jangan sampai LPDP disuuzonkan. Nah, ya kan? Jangan sampai LPDP ini disuuzonkan hanya untuk golongan tertentu saja. Seperti kita tahu misalnya banyak artis menjadi awardee LPDP, kan begitu. Kemudian banyak anaknya dirjen, kemudian anaknya pejabat-pejabat ini. Kebetulan alhamdulillah anak saya nggak ikut LPDP. Nah, itu. Nah, jadi perlu juga disampaikan dari 55.000 alumni ini itu dari siapa saja, dari daerah mana saja. Apakah 3T sudah terakomodir, apakah yang tidak mampu juga sudah terakomodir, apakah yang di pesantren dan sebagainya sudah terakomodir atau tidak. Nah, yang terpenting untuk kasus hari ini adalah penanaman paham kebangsaan. Jiwa nasionalisme itu menjadi faktor utama untuk memperkokoh mental dari para awardee kita yang hari ini belajar di luar negeri. Kami di Komisi 10 sangat mendukung langkah LPDP. Kami Komisi 10 sangat mensupport langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi unggul bangsa kita ini, untuk mempersiapkan tokoh-tokoh bangsa sebagai pelanjut tongkat estafet perjuangan bangsa. Oke, Mas Indra, pertanyaannya sama mengenai pembelajaran terbesar dari polemik ini terhadap awardee, LPDP, terhadap publik, terhadap pemerintah, ini seperti apa? Ya, yang pertama kita harus mengevaluasi, kita sepakat program ini adalah program investasi, tapi sudah pernah dihitung belum return on investment-nya, dan itu yang harus terbuka kan, kita transparan. Artinya nanti kita memang harus benahi ini. Salah satunya adalah, kalau menurut saya, kita harus punya peta.
Kita butuh sekian ahli bidang ini, kita butuh sekian ahli bidang ini, bidang ini sudah dipetakan. Tapi kemudian nanti kerjanya di mana, karirnya bagaimana, itu yang harus disiapkan karena di negara lain caranya juga begini. Bukan cuman oke, nanti pulang bikin usaha atau apa, enggak seperti itu. Termasuk apakah dia akan ditempatkan di negara lain untuk tadi membangun hubungan bilateral antar negara. Tetap mewakili Indonesia, tinggalnya boleh di Inggris, boleh di Amerika, boleh di Australia, tapi tetap membangun hubungan dengan Indonesia. Itu gunanya tadi punya pemetaan ini, ya kan? Jadi tidak sia-sia. Ujungnya tentunya kita ingin negara ini lebih sejahtera, kita sudah punya target RPJPN itu. Nah itu yang jelas ya. Jadi nggak kualitatif terus, kita bisa kuantitatif kan begitu. Bisa dihitung angkanya, kita butuh sekian orang, akan kontribusinya dalam GDP kita berapa, itu semuanya harus ada. Dan itu harus segera dibuat. Ada anggota legislatif kita di sini sebagai yang mengawasi juga, yang fungsi budgeting juga. Nah itu jangan sampai anggaran kita yang semakin tinggi, anggaran pendidikan, terbuang sia-sia. Oke, baik. Nah, pesan dari alumni seperti apa nih? Mungkin terhadap masyarakat yang kemudian sudah terlanjur kecewa ataupun terhadap sesama rekan awardee-nya seperti apa? Ini mungkin terutama untuk teman-teman awardee dan alumni LPDP. Yang pertama, kita harus punya empati dan menyadari bahwa menjadi penerima beasiswa LPDP itu adalah sebuah privilege yang tidak semua warga negara Indonesia itu bisa mendapatkan. Sehingga ketika sudah diberikan amanah sedemikian besar itu ya harus sesuai dengan komitmen di awal. Kita sudah tanda tangan kontrak, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencintai Indonesia terlepas dari apapun pro kontra politik dan lain-lainnya. Tapi yang jelas adalah kita dibiayai oleh negara untuk berkontribusi terhadap negara. Jadi seyogyanya bisa menjaga amanah itu. Dan dengan empati itu saya maksud adalah ya kurang-kurangin flexing lah Mbak. Saya tahu mungkin agak sulit apalagi bagi penerima beasiswa yang mungkin masuk Gen Z dan early millennial untuk tidak flexing di sosial media. Tapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang diterima beasiswa LPDP ini adalah sebuah privilege dan sebuah amanah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih berfaedah. Gitu. Oke, baik, terakhir ke Pak Sudarto nih. Ini bagaimana komitmen dari LPDP sendiri untuk membuktikan bahwa dana publik benar-benar kembali dalam bentuk kontribusi nyata dan juga kemudian memastikan LPDP ini tetap menjadi simbol investasi masa depan bangsa. Tentu pertama terima kasih ya atas diskusi malam ini bagus banget bagi kami dan ini masukan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan ya. Tentu kami ya akan gini, kamu sampaikan gini bahwa tentu kami pertama kali saya sampaikan kepada teman-teman alumni ya bahwa kami percaya ya bahwa mayoritas alumni LPDP itu memiliki komitmen dan rasa cinta terhadap Indonesia. Ya. Dan kami LPDP akan terus menjaga amanah kepercayaan masyarakat dan bahwa dana abadi pendidikannya adalah investasi panjang bangsa Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap seluruh masukan dan terima kasih nih Pak Lalu, Bu Rina, Pak Indra ya. Dan terima kasih pada seluruh masyarakat bahwa kami selalu diingatkan untuk terus lebih baik. Ini momentum yang bagus ya bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan sekali lagi kami nantinya tidak hanya bicara masalah meng-create lulusan terbaik, tetapi juga bagaimana lulusan terbaik ini bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kami nanti akan bicara tadi sampaikan Pak Indra, Pak Lalu terkait ekosistem. Ya. Dan kami tentunya mohon dukungan dari semua pihak karena at the end tidak hanya cukup kita menghasilkan alumni yang baik, tetapi bagaimana kita bisa membuat suatu ekosistem yang membuat alumni yang baik itu memang terus berkembang. Ini yang kita butuhkan untuk Indonesia 2045. Mengenai transparansi kontribusi juga Pak kemudian. Oh iya, ini kemudian kalau teman-teman ya bisa melihat di website LPDP, di sana sudah kami sampaikan sebenarnya. Berapa yang dananya kemudian digunakan untuk apa saja dan sebagainya. Dan
tadi saya terima kasih nih, mungkin auto correction dari Pak Lalu, mungkin kami kurang sosialisasi Pak. Ya. Oke. Saat ini sebenarnya tadi ya, selalu kami sampaikan di tiap sosialisasi ya, mungkin masih kurang. 30% dana LPDP itu alokasi untuk afirmasi. Oke. Di situ ada tadi loh, ada Ya. yang dari daerah terpencil, Ya. kemudian keluarga kurang mampu, masyarakat yang kebutuhan khusus. Dan mulai tahun lalu ada yang teman-teman yang juara-juara Olimpiade, itu kami kasih afirmasi. Karena mereka nggak sempat sekolah selamanya. Betul. Tapi itu sudah kita mulai, mungkin tahun ini mungkin ada 3 bulan mulai tahun ini. Oke, baik. Jadi artinya tadi ya, kami berusaha untuk mencakup ya seluruh masyarakat, tapi at the end bahwa ini dananya sebenarnya kalau compare dengan dana pendidikan yang di negara ini tidak besar. Iya, iya. Jadi kami harus Baik. selektif untuk benar-benar yang top of the top, krim de la krim ya, tetapi tadi yang punya cinta tanah air yang benar-benar kuat dan tulus. Oke, baik, kita harapkan diskusi malam hari ini akan bermanfaat dan membuat LPDP dan juga AWRI dan juga alumni menjadi lebih baik dan lebih maju lagi seperti ini ya. Terima kasih Pak Sudarto, Pak Lalu, Mbak Rina dan juga Mas Indra telah berdiskusi bersama kami malam hari ini. Pemirsa, polemik ini mengingatkan kita bahwa beasiswa negara bukan sekedar tiket studi ke kampus ternama, melainkan investasi jangka panjang yang bertumpu pada kepercayaan bersama. Di balik setiap rupiah dana LPDP tersimpan harapan besar agar lahir generasi berprestasi yang kembali untuk memberi kontribusi. Sebab pada akhirnya masa depan bangsa ini bukan bertumpu pada mereka yang sekedar mencari prestasi, melainkan pada generasi yang memiliki integritas dan cinta pada negeri. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.